hadirin wal hadirat teman-teman kami masih Jamiul Kanadilan yang insyaallah dirawat oleh Allah Taala. Jadi syukur kepada Allah Taala alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah insyaallah. Pikul ikut buatin setiap langkah Bapak Ibu jarang mas Allah akan jarang memberikan memberikan satu pahala ada sumbangan dan pada ketika berapa dalam keadaan bersama benar Salawat pertama kalau boleh disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami siyam fi ahkami shalat wa huwa bi fathis shalat sawu min tasbih mustaqim min sabti bi fathis shalat wa huwa ismun bi sadin sabti wa salat ismun limani wajibin ala rajul binikahin awatin subahatin aw mautin. Bapak Ibu, di dalam hukum masalah sodak ini mas kawin. Jadi dalam pernikahan ada namanya mas kawin. Wa istahabu tasmiyatul mahri fi nikah. Jadi dalam akad nikah Bapak Ibu menyebutkan mahar nikah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang rukun itu angkat tukar wajah tukar. Saya nikahkan dan saya kawinkan, ya itu yang rukunnya. Menyebutkan mahar hukumnya sunnah. Walau dinikahi abdi sayyidin wa yakti tasmiyaku as-sayyid walakin insal aktul nafsi an asar darahim fa'ilam lam yusama soha akdu. Bapak Ibu, ketika ada yang akad nikah, apabila ada seseorang yang akad nikah kemudian tidak disebutkan mahar soha akdu, akad nikahnya sah walaupun tidak disebutkan maharnya. Penyebutan mahar Bapak Ibu boleh halang, cash, boleh muajalan, boleh mutang. Kalau di maluan ya. Pernah aku dulu pernah menghadiri yang ketinggalan mas kawin, entah ketinggalannya atau kita ini ijazah. Jadi saya nikah anak saya dengan mas kawin dua suku mutang dan kemudian istri aslamwannya menerima mobil itu nikah, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai utang sampai ya. Wal wajibul mahrum misalnya jasa ayu proyek zawj ala nafsihi ayu ridho hakim au yadkhulu biha fa yajibu mahrul misli. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak disebutkan dalam akad nikah mahar, maka nanti namanya mahrul misli. Maharnya seperti ibunya dulu atau bibinya atau ayahnya atau keluarganya yang dekat, namanya mahar misli. Kalau tidak disebutkan ketika akad nikah. Walaysa bi aqwalis sadaq hadu ma'in fillatun wala bi asrihim ayyim kasratun. Ba'da itu zalika an yakunu sa'ajal samanan an ain manfaatin sa'ajaluhu. Jadi di sini dijelaskan dalam akad nikah Bapak Ibu menyebutkan atau akad mahar dalam nikah jalur samanan boleh berbentuk harta, duit, emas, barang, atau manfaatin atau sesuatu yang berharga. Maksudnya boleh akad nikah maharnya menggunakan hafalan Al-Quran boleh. Lalu dulu disampaikan kalau Bapak Ibu ada cuma melamar anak gadis gitu, tapi itu tidak cocok.
Cara nolaknya dengan halus. Anakku tidak minta duit, tidak minta apapun, cuman dia minta maaf hafalan 5 juz. Wah, bening paham. Ya. Itu nolak cara halus. Ya, dan cuma tidak tersinggung. Kalau sekarang enggak, nolaknya karena terpaksa mahal kali mahal. Misalnya dia minta sesuku, kalau nggak sama anakku 5 suku, oh kecil 5 suku itu cuma duit. Ya, jangan. Jadi lebih baik hafalan Quran 5 juz hafalan atau setahun dia. Betul belum. Ya. Jadi caranya manfaati sesuatu yang bermanfaat. Wa yajuzu an yatazawwaja ala manfaatin maklumatin wa yasqutu bi tariqatin bima isku mahri. Bapak Ibu, dalam masalah mahar, seandainya ada suami istri sudah menikah, wa yasqutu bi tariq qabla dukhuli isku mahri, ternyata mereka suami istri ini belum sempat hubungan suami istri, cerai. Pernah terjadi? Pernah. Aku berapa kali terdengar suami istri nikah tapi belum sempat hubungan, cerai. Ternyata betina itu ada cowoknya. Malam pertama digalang, besoknya bisa atau cerai. Pernah terjadi? Ya. Atau mungkin malam pertama cuma 2 itu didendam kartu. Ada yang nelpon pokoknya. Ribut cuma 2. Makin pengantin baru itu 3 kartu tuh ya. Jangan kartu lama, banyak serangan gitu, ya. Banyak yang kiri maksudnya. Jadi kalau dia cerai belum hubungan suami istri, di sini dalam syariat wayas kutub ditolak oleh nisfunani. Kalau belum hubungan maharnya nisfu, jadi separuh untuk istri. Misalnya di suku 2 suku setengah untuk istri, 2 suku setengah balikkan lagi laki-lakinya. 1.500.000 untuk istri, 500 untuk suami. Suami jangan marah-marah. Kalau makan, belum ngakui aja ribut separuh. Dia pacar. Memang seperti itu dalam hukum syariat. Ya. Jadi kalau sudah nikah, cerai sebelum hubungan, maharnya wajib untuk istri diberikan separuh dan istri harus balikan separuhnya. Kecuali suaminya lagi lah, maulah. Tapi bapak ibu kalau dia misalnya sudah melakukan hubungan suami istri, ya, justru seluruhnya gugur. Jadi kalau dia sudah hubungan suami istri, seluruh mahar dikasihkan kepada istri, walaupun cuma semalam. Makanya diingatkan dulu, diingatkan. Ini guyunan, bukan guyunan dia, semuanya bermanfaat. Kalau perempuan yang tak rawan lagi harus ngomong ke suami. Kalau dia tidak ngomong terus terang ke suami nanti, ke calonnya, nanti dampaknya fatal. Lebih baik dia terus terang karena ada bekasnya. Beda dengan laki-laki, tidak boleh menceritakan aib dia kepada istri, harus ditutup. Tidak boleh cerita-cerita masa lalu. Tapi kalau perempuan harus disampaikan ke calon suami. Kalau dia siap nikah, kalau dia tidak siap minta tolong ditutup aibnya. Jangan dibuka-buka ke yang lain. Kalau dia menanya, nanti jadi nikah, aib belum jodoh. Dia tidak omongkan, perawan lagi itu. Jangan boleh. Ya harus ditutupi. Ngaku nanti ada dampak dalam pernikahan. Jadi seorang perempuan kalau dia dah nikah dan ternyata terbukti misalnya mohon maaf dia ada perawan lagi, dia harus ngomong dulu ke calon suami. Jangan diam-diam. Beda dengan suami. Malah kalau suami tidak boleh menceritakan masa lalu, tidak boleh. Cerita saking saya ini nabi mohon maaf deh kalau ini bukan yang pertama tapi misalnya gitu ya. Dia itu perlu diceritakan. Kalau perempuan harus diceritakan. Ada yang lain Bapak Ibu silakan tentang mahar. Ada yang lain mohon. Tahu kemudian baru terdesak keuangan maka tadi dijualkan
berarti urusannya tidak. Mahar, ya, mahar adalah hak istri. Istri kalau dikasih mahar itu hak karunian. Nak ditunjukkan terserah, ditunjuk di berusaha, memang hak kitanya. Maharnya 2 suku misalnya, harga emas sekarang berapa bu? 5,5, 11 juta. Lagi nak minjam kedai, minjam. Ingat kalau minjam berarti balikan. Jangan di tidur dicari emas di bandara. Tak boleh mati itu. Hak istri, mahar hak istri. Tapi kalau istrinya memang dia nak pinjamkan karena kondisi ekonomi dan darurat, nak bicara baru nikah, nak pakai latak nanti kalau ada rezeki ganti, berarti ganti. Kalau istri ngomong pakai latak, tak usah diganti, tak usah. Tapi kalau suami tahu diri diganti juga. Payah suami yang direkonek ini kan ganti ya. Paham ya? Jadi mahar hak istri, suami tidak boleh ujuk-ujuk. Sekarang bapak ibu akan sedih kami berhadiahkan nikah alangkah besar di mahar sekarang 6 suku ya, saya ke 6 suku. Masalah dan nikah bukan cuma mahal, masih ada biaya lain kan ya. Duit asap itu yang buat itu buat asap duit asap itu yang besar. Jadi bapak ibu mahar itu sesuai kemampuan suami. Tapi kalau suaminya PNS, berduit, memang cuma berduitnya, duit pura-pura lebih saja silahkan. Ya, sebagai hadiah. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik wanita solehah, sekecil-kecilnya mahar. Ingat, betina minta mahar jangan besar kecil saja. Tapi sebaik-baik laki-laki yang soleh memberikan mahar yang terbaik untuk istrinya. Jadi kan ketemu ini, bini minta kecil, laki ngasih besar, bagus itu. Kita ini ketemu, bini minta besar, laki minta kecil. Nah, lanjut aja dia kan nikah gara-gara mahal. Ada yang lain silakan. Ini mohon penjelasan lah. Bagaimana masalah mewudukkan mayit kan? Suami istri. Misalnya suaminya meninggal, istrinya meninggal, suaminya mewudukkan. Sudah kemarin ya? Sudah. Ya, tapi dengan apa diingatkan? Dalam mayit itu tidak ada perkara yang membatalkan wudhu mayit. Yang batal itu kita yang nyentuh mayit. Mayit tidak ada batal-batal, boleh dulu. Jadi masalah. Tapi istri atau suami yang memudahkan istri atau istri yang memudahkan suami, dia status wudhu dia kalau ada wudhu batal. Kalau dia ada wudhu, mayit tidak ada perkara yang membatalkan wudhu. Jangan disentuh wudhu, sentuh wudhu. Ini nama ya, selesai. Jadi Mengangkat ada perkara yang membatalkan wudhu mayit. Boleh. Yang lain? Ini tak ada masalah akad nikah tadi. Malam pertama ini ada adat suatu daerah. Jadi adat satu daerah itu tempat tidurnya itu dikasih kain putih. Nah, kalau tidak ada bercak merah, katanya pada malam itu dianggap tidak perawan. Jadi pihak laki-laki wajib katanya untuk tidak menolaknya. Apa gimana itu hukumnya Pak Ustaz? Tak boleh. Aib dalam syariat kita tidak seperti itu. Dalam syariat Islam lebih baik perempuan dari jujur saja. Ya. Kalau dia memang diperawan lagi pas akal kali ini tidak boleh. Ya, beli kaji darah kantong kalau Baca. Pintar dulu itu orang ini. Maksudnya tidak sunah itu. Sudah lebih baik ngomong jujur-jujuran saja. Paham ya? Tidak usah pakai itu. Apalagi nanti cingok yang keluar ini darahnya. Tidak boleh. Ayo, tidak boleh. Paham ya? Nah. Tapi kalau dia berjanji misalnya awas kalau kamu perawan, tak pengantin laki-laki, nanti kamu ceraikan, boleh. Tapi kalau harus dibuktikan seperti itu, tidak tahu. Itu mohon maaf Bapak Ibu, masalah itu kan kita ini mungkin ada yang dikit dan tidak tahu, paham ya?
Masuk Marina digores-goreskan kainnya, ayo paham ya lah maksudnya. Jangan pakai kain putih tadi, jauhi gitu. Pemahamannya terlalu jauh. Ada. Tidak nanti, maksudnya tidak nanti juga tradisi seperti itu. Paham ya? Pokoknya tugas istri tadi seorang perempuan, dia harus menceritakan kondisi dia dewe. Masih perawat atau enggak, terus saya karena akad pernikahan tidak boleh bully-bully, harus disampaikan, tidak boleh ditutupi ya. Kecuali lakinya juga naudzubillah, lakinya juga lebih parah dari itu dulunya. Nah, sudah suaminya terima, sudah silakan. Yang lain tadi sudah apa? Ini pertanyaan menjelaskan karena ada sesuatu anak gadis misalnya kecelakaan, kira-kira sampai hamil terus dinikahkan apakah sah? Kecelakaan ini. Ya, dulu, Katanya kalau sudah nikah sekali menikahkan lagi, ya. apakah benar penjelasan? Kemarin sudah juga itu ya. Jadi Bapak Ibu, pernikahan wanita di luar pernikahan, nikahnya sah, tapi tidak boleh hubungan sampai bayi itu lahir dalam suami. Jadi tidak boleh dulu, dia kan akan nikah nih, posisi betinanya hamil. Tidak boleh dia hubungan dengan istrinya sampai bayinya lahir. Habis masa itu nifas, setelah suci baru diboleh hubungan suami istri dengan istrinya. Nikah sah, dan perlu terjadi nikah lagi. Cuman mempraktekkan itu yang beratu. Nah, ya, itu saja hamil, apa dia digarap, itu yang beratu ya. Nah, inilah maksudnya itu. Nah, mempraktekkan itu yang beratu ya. Tapi nikahnya sah. Kenapa tidak boleh dihubungan dengan istrinya? Karena dalam syariat itu dilarang mencampur adukan janin. Tidak boleh. Ya. Yang lain Bapak Ibu sekarang. Ya. Pertanyaan tentang keuangan. Keuangan itu uang fokus jadi nasab. Nasab. Nasab kemarin. Mazhab. Kalau dari nasab ayah itu tetap mahram sepupunya. Yang sepupu itu. Kalau dari masa ibu itu Terus. boleh dinikahi atau gimana? Kemarin Ya, berarti kemarin kurang konsen dikit. Iya. Dan banyak pikiran, air bulan. Bukan, sepupu dari ayah bukan mahram. Sepupu dari ayah boleh jadi wali nikah, bukan mahram. Nikah dengan sepupu dalam syariat Islam boleh, baik dari ayah maupun ibu. Tapi sepupu dari ayah bisa menjadi wali dalam nikah. Wali pertama ayah, kakek, kemudian apa? Saudara laki-laki, kemudian keponakan, paman, anak paman dari ayah. Itu wali, bukan mahram. Paham ya? Jadi status sepupu dari ayah itu nanti bisa wali terakhir sebelum pak tua. Dia boleh menikahkan sepupunya dewe. Paham? Tapi bukan statusnya mahram, sebagai wali saja, bukan sebagai mahram. Paham ya? Jadi boleh nikah dengan sepupu. Hurrimat alaikum ummatukum wa bananukum wa akhwatukum. Kadang ada ayat Al-Qur'an. Jadi sepupu itu bukan termasuk mahram. Paham ya? Yang lain misalkan tadi baca dari rutan sebenarnya ingat saya terus sampai dia lah jadi sampai anak 364 mana mau hantu dan bayar akhirnya lama sibuk ada utang bagi bayar. Jadi cuma nanya bayar. Apakah itu bayar dengan masuk ya? Utang bayar. Ahli waris itu bayar. Ya, bayar ya, jangan itu bayar. Karena akannya utang. Zaman sekarang Bapak Ibu banyak lagi untuk supaya tidak maluan dalam
kawin cuma ada yang settingan. Jadi pinjam punya bibinya, pinjam punya keluarganya, ini nama asli mesuku. Kalau dibawa akad nikah, begitu selesai akad nikah masnya ambil jadi. Ada itu. Terus namanya seorang istri ketika di akad nikah lima suku, maka suami walaupun diambil oleh yang bibinya yang tuan emas tadi, suami wajib bayar nanti begitu ada duit utang lima suku dari ke istri. Dalam main lebih baik semampunya saja. Seperangkat alat sholat. Cuma kalau seperangkat alat sholat masih melakukan aziman lengkap ini. Ada AC-nya, kalau seperangkat alat sholat ini ya. Terus ini, ya kan Bapak Ibu. Baik. Tentang mahar. Pokoknya perempuan kalau calon suami kamu yang soleh minta mahar yang kecil, mesti dijunya besar. Kalau calon suami soleh, kalau calon suaminya dipaham, ayo minta kecilnya yang kecil ya. Kalau suaminya soleh, cuma paham agama, dia sedulur pengajian kajian seperti ini, atau jadi pesantren, paham sih, atau ngomong seperti ini saja, semampunya. Nah itu kan semampunya. Jadi dia tidak segala kalau ngomong semampunya. Kalau kita minta besar takutnya dia tidak mampu. Jadi lebih baik ngomong semampunya kamu saja. Nah itu ya. Mampunya 20 juta, nah, semampu dia kan saya. Ada yang lain mau ibu silakan. Ibu-ibu, mana suara ibu-ibu nih? Ada tambahan Pak. Ya. Yang cerita masalah di YouTube itu katanya saya sudah mesan tenda lah nentukan hari akad nikah. Tak tahunya pas itu keluarga dari Betino tuh minta tambah kurang duit semak itu tuh. Nah akhirnya batal jadi ribut. Mana hukumnya dari pihak perempuan itu Pak Ustadz? Makanya Bapak Ibu jangan main-main. Iza tak menyakiti saudara muslim haram. Itu malu setengah mati cuma menyebarkan undangan cuma dusun lapak cagale gara-gara cuma diambil cara itu cuma 3 juta ke 7 juta pulang ya. Cuma itu laju jadi akad nikah. Tapi yang terus keluarganya itu mempersusah dalam pernikahan. Padahal dia siru walau asiru, permudah jangan persusah. Nikah itu mudah, aku yang susah. Cuman akad nikah mahar semampunya resah. Aku tidak dipersusah dengan mahar atau duit asal itu semampunya. Menung kita dalam acara itu sesuai kemampuan masing-masing. Dia nak maksudkan, dia baca di gedung di sini, dia baca makanan yang mewah-mewah, yasinan jadilah. Yang penting ahlul nikah, umumkan nikah buat walimah, jangan jadikan beban. Paham ya? Jadi keluarga itu sudah merusak nama baik dari laki-laki itu. Jadi itu namanya zalim, izah. Kalau itu sebelum acara, inilah sepakat mereka tuh berubah kan itu ya. Dia sesuai dengan perjanjian. Begitulah akad nikah rupanya pertimbangan-pertimbangan nak minta tambahan tak boleh. Paham ya? Nah, pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu yang punya anak gadis, ya sebaiknya jangan permasalahkan masalah mahar. Nanti kalau anak itu nikah adil, ternyata itu sore cuma yang memang paham lebihan dari mahar itu unjukkan adil ya. Unjukkan mobil, bukannya rumah, unjukkan gaduh. Tenang saja, yang penting nikah dulu. Sekarang ini dia jadi nikah gara-gara mahar. Yang lain kalau itu sekarang